Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Evaluasi dan Monitoring Administrasi PKK Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia. Kami Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pembutan ingin menyampaikan beberapa administrasi yang dimiliki dari Kelurahan Pembutan. Sebelumnya kami aturkan terima kasih sekali dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat dan sempat untuk memaparkan hasil dari administrasi Kelurahan Pembutan. Yang pertama itu dari administrasi kegiatan kesekretariatan. Yang pertama itu daftar anggota keluarga, anggota tim bergerak PKK dan kader. Kita sudah membuat ini sesuai dengan SK dari Bapak Lurah. Yang kedua itu buku agenda surat masuk dan keluar. Ini sesuai dengan surat masuk dan keluar yang di Kelurahan Pembutan. Terus ini arsipnya surat masuk seperti ini ya. Terus yang kedua ini surat keluar yang kita sampaikan ke anggota atau ya instansi yang bersangkutan. Terus selanjutnya buku wajib yang dimiliki itu ada buku kas umum. Ini yang dari bendahara. Kita mengerjakan dari awal sampai akhir, ini dari bulan Januari sampai bulan September sudah kami kerjakan 2024 ya. Seperti ini sudah selesai. Ini sudah rutin kami kerjakan. Selanjutnya itu buku notulen PKK Kelurahan Pembutan. Ini dikerjakan setiap kali kita pertemuan. Kita setiap saat mengerjakan sampai terakhir bulan September 2024 ya. Seperti ini. Selanjutnya kita memiliki buku inventaris barang kelurahan, mencatat semua alat atau yang dimiliki dari PKK itu dari masing-masing, semua kita catat, baik stempel atau data-data meja kursi kami catat dengan ini. Ini kita setiap ada barang yang masuk atau barang yang rusak kami laporkan. Selanjutnya kita menyampaikan buku data kegiatan ini. Ini kita kerjakan setiap saat kita mengerjakan kegiatan. Ini sudah terakhir tanggal 22 bulan September kemarin sudah kami kerjakan dengan tertib. Ini buku wajib yang dimiliki dari PKK Kelurahan Pembutan sesuai dengan Rakernas 9 tahun 2021. Sedangkan buku bantunya itu banyak sekali Ibu ya. Ini ada daftar hadir. Daftar hadir disesuaikan dengan kegiatan notulen yang dilaksanakan. Ini juga sudah sampai bulan September kemarin. Selanjutnya itu buku tamu. Buku tamu mencatat tamu yang hadir di PKK Kelurahan Pembutan. Semua yang hadir kita ada di sini ya, untuk mengagendakan atau mengetahui siapa saja tamu yang hadir di PKK Kelurahan Pembutan. Selanjutnya itu program kerja. Program kerja ini kita kumpulan dari masing-masing Pokja 1 sampai Pokja 4 kita rekap seperti ini ya. Setiap tahun kita membuat setiap akhir tahun kita sudah membuat program kerja sesuai dengan Pokja masing-masing. Selanjutnya buku data kegiatan PKK seperti ini deh. Kita juga membuat ini dikerjakan setiap semester sekali gini. Seperti ini deh. Terus ini buku ekspedisi. PKK ini buku ekspedisi ini mencatat atau memberikan surat biar ada tanda buktinya, biar kuat kita mencatat surat itu udah kemana, tanggal berapa, siapa yang terima, dan ditata di sini. Terus ini SK PKK Kelurahan Pembutan ini sudah di SK kan, yang terakhir itu tahun 2022 ini seperti ini SK-nya nih. Ini dikeluarkan dari Pak Lurah. Terus ini dokumentasi. Setiap kami melakukan kegiatan, kami mendokumenkan seperti ini ya. Ini sudah ada setiap kegiatan, setiap apa saja kita dokumentasikan.
Selanjutnya laporan bulanan, laporan laporan tahunan kita buat setahun sekali di tahun 2022, 2023 dan 2023 nggih. Akhir 23 karena ini akhir tahun. Untuk tahun 2024 kita belum membuat karena belum akhir tahun. Ini seperti ini nggih. Ini kita bikin setiap akhir tahun kita laporkan ke Kapanewon, PKK Kapanewon. Selanjutnya kita mengacu kegiatan ini, kita mengacu Rakernas yang ke-9 ya. Jadinya kita ada pedomannya, tidak asal membuat, tapi kita melihat ini. Ini sebagai pokok panduan kita untuk membuat administrasi, baik itu dari administrasi kesekretariatan sampai dasar wisma. Lalu ada 7 buku wajib yang sudah dilaksanakan. Yang pertama susunan anggota ini seperti ini ya, kita sudah buat ya. Nih. Terus yang kedua, buku daftar hadir anggota Koda 1. Setiap pertemuan juga membuat daftar seperti ini ya. Ini juga sampai September. Terus yang ketiga itu buku kas ya. Buku kas Koda 1 seperti ini ya. Sama ya seperti sekretariatan karena kita mengacu dari Rakernas. Notulen juga sama, kita membuat seperti ini. Setiap pertemuan juga kita membuat notulen. Ini juga sampai terakhir tanggal September tanggal 7 kemarin. Buku kegiatan seperti ini kita juga membuat. Kegiatan ini dari masing-masing Koda 1 membuat siapa yang hadir untuk dalam kegiatan tersebut. Program kerja ini dibuat setahun sekali, mengacu program apa saja yang akan direncanakan dan dilaksanakan sehingga kita bisa mengoreksi seperti ini. Begini terakhir ini tahun 2024 ya, seperti ini. Data kegiatan juga dibuat ini ya. Seperti ini ya. Kita buat per semester ya. Adapun buku bantu atau pada pendukung, di sini ada data anak usia 0 sampai 18 tahun. Seperti ini. Kita mencatat semua yang ada, biar kita punya data apa saja yang kita punya, umur berapa, dari orang tua maniknya juga ada seperti ini. Juga kita punya data penyandang disabilitas di Kelurahan Pelebutan. Ini ini jumlahnya ada 54. Ini yang masih produktif ya. Kita tahu betul yang masih produktif yang kita catat, yang tidak produktif tidak kita karena tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita punya data life skill lansia usia lansia tapi yang masih produktif ya, masih menghasilkan secara ekonomi untuk menghidupi keluarganya atau peningkatan keluarganya masing-masing, seperti ini juga kita punya ya. Terus ini data kegiatan Pangruktiloyo ini dilakukan oleh Koda 1 setiap ada kematian salah satu anggota atau 2 anggota mewakili membantu Pangruktiloyo di wilayah masing-masing, paling tidak di padukan masing-masing. Ini daftar pola asuh anak Maja, Paredi, kita punya daftar anggotanya seperti ini, daftar seperti ini sudah punya. Terus buku dokumen kegiatan, semua kegiatan sama, kita mempunyai daftar kegiatan apa saja yang dilakukan, didokumentasikan agar kita tahu di mana kegiatan tersebut. Lanjut Koda 2 juga sama. Dari buku wajib kita miliki, dari buku daftar anggota, daftar hadir juga ada guys, sama, hanya berbeda di pendukungnya. Ini ada kas juga ada guys, sama gitu guys. Ini ada notulen seperti ini. Terus ada buku kegiatan dilakukan rutin setiap kegiatan.
Proker juga sama, nggih. Setiap setahun sekali dibuat, nggih. Ini tahun 2004 terakhir, nggih. Sudah. Terus data kegiatan ini juga sudah ada, nggih. Ini sudah dibuat dari masing-masing pokja. Terus dokumentasinya juga ada, nggih. Dokumentasi juga ada seperti ini, nggih. Untuk pokja 2 itu banyak kegiatan yang sebagai unggulan, nggih. Yang pertama itu Gelari Pelangi di Kampung Mandiri juga ada, nggih. Bukunya seperti ini, bukan mandiri, nggih. Ini seperti ini, nggih. Ada buku tamu, terus ada daftar hadir seperti ini, nggih. Terus ini upah, nggih. Upah dalam Kampung Mandiri, tenaga kita beri upah meskipun tidak sesuai dengan wajar, tapi ini sesuai dengan apa, nggih, kemampuan dalam di Kampung Mandiri itu sudah memberikan upah, nggih. Produknya juga kita tulis, nggih. Kita tulis apa saja yang diproduksi, ini, nggih, berapa jumlahnya dari bahan apa, nggih. Terus ini susun penganggotaan juga ada dibentuk, nggih. Ini sudah seperti ini, nggih. Kepengurusan. Terus ini penjualan produknya dari Kampung Mandiri itu dalam mana dijual, terus dipertanggal berapa, uangnya berapa, kita catat. Jadi semua kita transaksi kita catat sehingga tidak kehilangan uang atau catatan. Setiap transaksi kita catat. Terus buku belanja juga seperti itu, nggih. Kita catat buku belanja, nggih. Belanja apa yang dibeli untuk produksi kita catat. Ini untuk Kampung Mandiri. Terus toko PKK juga seperti itu, nggih. Kita punya toko PKK, nggih. Ini ada pembelian tepung, terus ini ada buku kasnya, ini seperti ini, ini dibikin rutin. Terus ada notulnya juga, ini juga ada pertemuannya, gitu, nggih. Ini seperti ini. Buku jadwal jaga toko pun juga ada, nggih. Kita jadwal tidak setiap hari satu orang, tapi bergantian dalam satu minggu. Daftar penitipan barang dari masing-masing poklak itu juga ada, ini seperti ini. Terus ini toko stok toko, nggih. Stok toko setiap seminggu sekali kita catat, seminggu sekali atau 1 bulan sekali kita mencatat masih ada barang apa saja yang masih ada di toko, sehingga kita bisa mengevaluasi mau belanja apa yang sekiranya di toko itu habis. Terus ini ada rumah dilan, nggih. Rumah dilan juga ada, ini program Gelari Pelangi, nggih. Ini sudah ada semua pengurusnya. Ini buku kegiatan juga ada, nggih. Seperti ini daftarnya. Terus ini prakoperasi juga ada, nggih. Ada, nggih. Ini prakoperasi sudah ada, nggih. Buku kasnya juga ada, ini. Buku kas. Seperti ini, nggih. Ini dibuat setiap bulan sampai bulan September juga, sudah September. Notulennya juga ada, nggih. Seperti ini. Ini juga perkembangan modal juga ada, nih. Sampai berapa kita punya catatan di sini. Terus ini buku iuran anggota prakoperasi juga ada, nggih. Ini di UP2K, nggih. Ini hasil UP2K, ini sudah ada. Simpanan wajib, simpanan sukarela, ini sudah ada di sini, nggih. Sudah rutin setiap bulan kita laksanakan, nggih. Daftar hadirnya juga ada seperti ini. Terus ini pokja 2. Unggulan kami di pokja 2 itu Gelari sama UP2K. Yang kemarin UP2K mendapatkan kejuaraan 2 di tingkat kabupaten tertib administrasi di UP2K. Terus ini pokja 3. Pokja 3 juga semua punya buku wajib, dipunyai pokja 3 sama seperti pokja-pokja yang lain, nggih. Terus ini seperti ini buku kas, ini sama, nggih. Sama, prokernya juga sama, notulnya juga sama, nggih. Terus ini buku kegiatan pokja 3 juga sudah dibuat seperti ini, nggih. Ini rutin, nggih. Terus prokernya ini sudah setiap bulan, setiap tahun sekali kita buat seperti ini, nggih.
Terus ini buku kegiatannya seperti ini. Kegiatan istri mata kegiatannya kita sudah membuat rutin ini. Terus dokumentasinya juga sama. Kita mendokumentasikan kegiatannya ada, kita dokumentasi seperti ini. Kegiatan tanggal berapa, jam berapa sudah ada di sini. Terus unggulan ini juga ini bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Rembutan untuk KWT itu sudah masuk di pojok 3 untuk pemanfaatan pekarangan semua pojok 3 ada gerakan menanam pisang untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga masing-masing serta KWT yang diterimakan di pojok 3 bersama dengan PKK dan Kelurahan Rembutan itu membantu keluarga stunting memberikan hasil tanam atau hasil kebun yang dimiliki kepada keluarga yang berisiko stunting. Ini dengan anggaran ADD ini sudah setiap dusun mendapatkan anggaran lebih kurang sekitar 5 juta per dusun. Akhirnya kita bisa mengembangkan di KWT-nya untuk pemanfaatan pekarangan serta pengentasan stunting di Kelurahan Rembutan. Terus ini selanjutnya ini ada pojok 4 ya. Terakhir ini pojok 4. Bukunya sama nggih, masih tetap sama, semua dimiliki daftar anggota, daftar hadir, buku wajibnya dimiliki nggih, buku kas juga dibuat seperti ini nggih. Ini juga. Terus notulen juga dibuat seperti ini nggih. Terus ini buku kegiatan. Dibuat program kerja ini dibuat 1 tahun sekali juga sudah membuat program kerjanya nggih. Pojok 4 ini banyak sekali program kerjanya pojok 4. Terus data kegiatan juga ada di sini nggih, dari buku seperti ini. Terus data dukungnya pojok 4 banyak sekali nggih. Yang pertama itu kita ada inovasi sting kuning yaitu pendampingan keluarga stunting dengan kunjungan ya. Ini dari tim TPK melaporkan siapa saja yang dikunjungi, berapa jumlah balitanya, kita sudah punya ya. Sasanya berapa, ini apa saja kita catat di sini. Terus juga rembuk stunting untuk pojok 4 dilibatkan ya, di dokumen sudah ada seperti ini ya. Ada undangan untuk stunting sudah kita diundangi. Terus data stunting Kelurahan Rembutan juga kita punya ya, seperti ini ya. Ini kita punya. Terus ini data remaja putri ya. Remaja putri Kelurahan Rembutan kita punya karena remaja putri awal dari pengendalian stunting di Kelurahan Rembutan ya. Karena remaja putri itu sebagai tolak awal atau dari awal sendiri untuk kesehatan reproduksi remaja harus benar-benar sehat, harus memenuhi gizinya. Seandainya nanti dalam waktunya menikah dan punya anak sudah siap, tidak stunting lagi. Data layanan ibu dan anak juga kita punya, kita dampingi ya, kita dampingi seperti ini ada. Ini ada siapa saja yang punya ibu dan balita kita punya ya. Terus juga kita punya data penderita ODGJ ya, atau ya, juga kita punya, kita pendampingan di sini ya. Ini ada 26 ya, 26 ODGJ yang selalu kita dampingi ya. Karena jangan tidak mau PKK itu membiarkan ODGJ itu tidak diterima di keluarganya ataupun dalam komunikasinya itu terhambat. Kita mediasi untuk ODGJ ini benar-benar tidak merusak lingkungan atau benar-benar sudah terkendali. Ini data ke dokumen ini seperti ini sudah kegiatan apa saja, ada PIN, ada BKB, terus sudah ada di sini ya, kita lengkap untuk administrasi dokumentasinya seperti ini. Kita lengkap. Terus ini juga berkaitan dengan pojok 4 juga bersama dengan pojok 3. KWT-nya itu pemanfaatan pekarangan di pojok 3,
Terus pojok 4 itu memberikan sayuran atau hasil tanaman di pekarangan kepada keluarga beresiko stunting. Sasarannya yaitu yang pertama itu catim, yang kedua ibu hamil, yang ketiga baduta dan balita atau ibu nifas. Kita selalu dampingi jangan sampai keluarga stunting atau anak stunting kita semakin bertambah. Kita berharap PKK istilahnya Cancut Kaliwondo ikut bersama-sama dengan warga masyarakat lintas dinas terkait untuk sama-sama mengurangi data stunting yang ada di kawasan Belembutan. Ini buku Dasawisma, PKK RT dan PKK Dusun. Ini dari dasar pembuatan administrasi di tingkat atasnya. RT ini juga dari Dasawisma, Dusun, RT, Dusun, dan Desa. Ini sumbernya ini sesuai dengan Rakernas 9 tahun 2021. Yang pertama itu Dasawisma itu adalah catatan warga atau data warga. Ini setiap anggota keluarga di sekali ini, seperti ini. Ini ada rekapan sampai sini. Ini satu warga satu. Yang kedua itu catatan keluarga kelompok Dasawisma. Artinya ini dibuat itu tadi kan per orang, terus ini satu keluarga atau satu rumah, kita reka seperti ini. Misalkan ini seperti ini. Ini satu keluarga, berapa anggota keluarga tercatat di sini bagi rekapan dari data warga. Selanjutnya juga kita punya catatan rekapitulasi catatan data warga. Ini satu Dasawisma, ini rekapan dari catatan keluarga ini sekian ini direkap dari satu per keluarga. Ini rekapan data bumil, kita melaksanakan ini, kita laporan setiap bulan, bumil ada berapa, ternyata ini di RT atau di Dasawisma ini tidak punya ibu hamil kebetulan ini ya, jadi masih nihil seperti ini. Terus data bantunya atau bantu pendukungnya itu juga ada data hadir, ini juga ada seperti ini Dasawisma. Terus ini buku campur sari untuk mencatat kegiatan di Dasawisma itu apa saja kegiatannya, kita catat secara rutin. Ini dikerjakan 8 hari atau 35 hari. Jadi kita bukan bulanan tapi selapanan kalau di tingkat Dasawisma. Ini daftar anggotanya seperti ini, pengurusannya seperti ini. Terus ini buku simpan pinjam. Karena di Dasawisma juga ada simpan pinjam, ini bukan seperti ini. Ini juga ada uang swadaya, ada uang arisan, ada uang jempitan seperti ini. Ini juga dibikin setiap pertemuan sekali. Setelah Dasawisma ini selesai, kita rekap ke PKK RT. Masing-masing RT punya rekapan seperti ini. Satu RT itu ada 3 Dasawisma. Ini seperti ini, kita rekap ke Dasawisma. Ini hasilnya kan dari awal Dasawisma tadi. Terus catatan kegiatan juga sama, rekapan seperti ini, masing-masing RT. Terus buku kas RT pun juga punya, tidak hanya Dasawisma, RT pun juga punya, seperti ini. Bukan seperti ini. Sesuai dengan rekomendasi. Terus buku campur sari ini seperti ini. Ini juga mencatat kegiatan yang dilakukan di masing-masing RT. Misalkan ini minggu pahing, tidak setiap minggu pahing kita melakukan pertemuan. Terus daftar hadir juga ada seperti ini. Terus ini pengurus dan anggota RT juga ada, lengkap ini. Kalau setelah RT sudah selesai, kita direkap di tingkat padukuhan. Padukan juga sama, mempunyai catatan data kegiatan warga. Ini rekapan dari masing-masing RT. Dan misalkan ini Toboyo Timur itu terdiri 4 RT. Ini rekapan 1 RT sekian. Itu dari mana hasilnya? Dari Dasawisma PKK RT ke PKK Padukuhan. Ini catatan bersama, seperti ini. Saya dapat data bumil, satu padukuhan itu yang hamil berapa, ini di sini. Satu padukuhan misalkan ini ada hamilnya ada 4, ada 4, terus nifasnya 2,
barikan 2 ini kita tahu untuk memantau sejauh mana pola asuh yang dilakukan keluarga bagi anggota balitanya. Terus ada buku pendukungnya juga di paguyuban, itu ada buku kas, ini seperti ini juga dibuat sudah rutin nih. Jadinya setiap saat pertemuan kita sudah buku seperti ini. Terus campur sehari juga sama ya kegiatannya dilakukan di RT masing-masing, tercatat misalkan ada arisan, ada uang jimpitan atau uang apa kita kasih apa saja yang diberikan atau arahan apa dari mana itu daftar hadirnya juga ada seperti ini. Terus ini pengurusan ini seperti ini. Nih, utang juga dibuat nih. Tadi sampaikan ya pemilikan kegiatan atau data-data di PKK Kelurahan Pembutan ini sudah ada ya. Ada Bulu Garuda sudah pakai lambang PKK ya. Terus ini bagas struktur TPK tim penggerak PKK seperti ini bentuknya ya. Dari ketua, pembina, sekretaris, benda seperti ini ya. Terus ini 10 program PKK juga kami sampaikan ini untuk mengetahui jangan sampai PKK tidak tahu apa 10 program itu, ini kita selalu tampilkan. Terus ini ada piagam nggih, yang berbahan ada ini untuk dasar nggih. Juara 3 dasar di tingkat kabupaten. Ini dapur sehat kota stunting mendapat juara 3 nggih. Terus ini struktur nggih, struktur tim gerak PKK Kelurahan Pembutan seperti ini dari tahun 2000 sampai tahun 2028 seperti ini. Okay. Terus mekanisme gerakan PKK seperti apa ini seperti ini, guys. Ini ya seperti ini. Dari mana-mana itu sudah ada alurnya, guys, sesuai dengan alur ini. Yang tadi kami sampaikan tadi seperti ini, guys. Dari masing-masing RT ini kelompok, okay. RT, dusun, desa dan ini sebagai acuan kita panca dharma wanita ini karena PKK juga sebagai pendamping istri ini harus tahu seperti ini ya. Terus ini data kegiatan PKK kita buat setahun sekali ya. Seperti ini datanya ya, masing-masing dusun sudah dari kapan. Terus ini posyandu ya. Posyandu ini juga ada ya. Dari Januari itu bayinya berapa, balitanya berapa, posnya berapa sudah saya sampaikan di sini ada, ya. Setiap saat ada. Terus ini data kegiatan posyandu untuk imunisasi, ya. Imunisasi kita pantau terus karena imunisasi itu wajib dilakukan. Terus PKK juga bekerjasama dengan masing-masing paguyuban untuk selalu mendampingi kalau memberikan dorongan untuk melaksanakan wajib untuk imunisasi. PKK ya, kita sudah punya dari PKK RT berapa, dasarnya berapa, ini sudah kita lengkapi, ini sesuai dengan hasil rakernas ya ini. Terus ini kegiatan Pokja 1 juga punya data seperti ini ya. Ini laporan dari Mas Pokja 1. Terus ini Pokja 3. Ini Pokja 2, ini Pokja 2 sudah ubah, terus Pokja 3, terus ini unggulan UP2K yang ada di Kelurahan Pembutan susunan seperti ini ya. Ini sudah ada ini ketua, bendahara, sekretaris, anggotanya ini sudah ada. Bukunya sudah kami sampaikan tadi ya. Terus ini tadi ruangannya seperti ini PKK Kelurahan Pembutan, ini karena PKK Pembutan bukan di perkotaan serba minimalis ya seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya kami mewakili Kabupaten Gunung Kidul, kami berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan ini keadaan di Kelurahan Pembutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.